Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau senam ayat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yuk teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Yeni.
Ya, kita bertemu lagi adik-adik di sekolah minggu online pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita mulai sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini kami boleh dikumpulkan melalui sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang mau tolong sertai kami di dalam sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kami menyerahkan sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Yeni, Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa. Iya toh. Penuh kuasa dan Allah kita itu Allah yang besar. Nah, jadi kita mau pujikan Allah besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, adik-adik dan Kak Chandra, Allah kita itu Allah yang sangat perkasa. Dia baik, Dia selalu menolong kita. Allah itu baik. Kita akan pujikan lagu ini ya adik-adik ya, dengan penuh sukacita. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Kita pujikan bahasa Inggrisnya adik-adik ya. God is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Nah, Kak Yeni, Allah kita itu memang Allah yang baik ya Kak Yeni ya. Wah, kita selalu berserta dengan Yesus. Karena Yesus selalu apa? Menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita ya Kak Chandra. Ya, kita memujikan jalan serta Yesus. Iya, kita pujikan lagu ini, tapi kita akan awali dengan lagu ini loh Kak Chandra. Adik-adik pasti tahu. Tangan kanan, tangan kiri. Oh, oke. Jadi ya. Yuk kita pujikan adik-adik ya dengan penuh sukacita. Tangan kanan, tangan
Iya, Kak Chandra dan adik-adik semua, kita harus selalu mau berjalan bersama Tuhan. Harus rajin memuji nama Tuhan, rajin berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya nih Kak Chandra dan adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan "Saya Senang Berdoa" sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak yakin adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersukacita ya. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan nantinya kami dengarkan bersama-sama bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Minta tolong adik-adik di rumah disimak ya di Alkitabnya masing-masing. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat
tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini ialah tak terduga. Adik-adik, banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengharapkan pertolongan kepadanya. Sayangnya, seringkali kita ketika kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita memaksa Tuhan menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Bukan sebaliknya, kita taat akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, seringkali kita berpikir bahwa ketika Tuhan tidak menolong kita atau ketika Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya, berarti Tuhan tidak menjawab. Berarti apa yang kita doakan itu tidak Tuhan kabulkan. Padahal adik-adik, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Pertolongan Tuhan sungguh indah, sungguh tidak terduga dari apa yang kita pikirkan adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah penyembuhan di kolam Bethesda. Adik-adik, ada seorang yang sakit selama bertahun-tahun lamanya. Ia berharap akan ada orang yang menurunkannya ke kolam Bethesda sewaktu kolam itu tergoncang. Karena ia berpikir adik-adik bahwa satu-satunya cara untuk dia bisa sembuh ialah itu saja. Namun ternyata Tuhan justru memberinya pertolongan yang sungguh tidak terduga. Suatu ketika ada sebuah cerita ya adik-adik ya, ada orang yang sakit, ia berada di Yerusalem, lebih tepatnya di sebuah kolam yang bernama Bethesda. Di sekitar kolam itu ada 5 serambi yang dipakai orang-orang itu, yaitu orang-orang buta, orang timpang, lalu orang lumpuh untuk berbaring adik-adik. Loh, mengapa sih kok mereka berbaring di sana? Karena ketika sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan yang datang, yang turun ke kolam itu untuk menggoncangkan airnya, barang siapa yang paling cepat masuk ke dalam kolam yang digoncangkan airnya itu, maka orang yang sakit itu bisa sembuh adik-adik. Wah, siapa sih yang gak mau sembuh dari sakit? Otomatis orang-orang lumpuh, timpang, orang-orang buta, semuanya ingin sekali sembuh ya adik-adik. Karena banyaknya orang tidak lagi bisa mendapatkan pengobatan adik-adik. Karena banyak sekali yang sakit. Nah, mereka berharap ketika malaikat Tuhan datang menggoncangkan air di kolam itu, mereka berharap bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka ialah di kolam itu lewat goncangan air adik-adik. Untuk itulah mereka berhari-hari sampai bertahun-tahun lamanya adik-adik berada di serambi kolam Bethesda adik-adik, berharap bahwa mereka bisa disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ketika malaikat Tuhan turun, ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air di kolam itu, mereka menjadi sembuh. Termasuk seseorang yang sakit sudah 38 tahun lamanya adik-adik. Ia berharap bahwa dia menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam yang airnya digoncangkan itu adik-adik. Sehingga satu kali ketika Tuhan Yesus datang menemui orang yang sakit selama 38 tahun itu berkata, "Maukah kamu sembuh?"
Dan orang yang sakit itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang bisa menurunkan saya ke kolam ini supaya saya menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam ini dan menjadi sembuh." Dia, orang yang sakit selama 38 tahun itu adik-adik, hanya berharap kepada pertolongan ialah di kolam itu adik-adik. Dia tidak melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dengan berbagai caranya. Tuhan Yesus Tuhan yang sangat luar biasa adik-adik. Adik-adik, mungkin bagi kita hal itu mustahil dalam kehidupan kita. Tapi menurut Tuhan Yesus sangat mungkin untuk dilakukan. Oleh sebab itu, kita menjadi anak-anak Tuhan harus berharap kepadanya. Orang yang sakit selama 38 tahun ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dia mau mendengarkan, mau taat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bahwa pertolongan tidak hanya berasal dari kolam Bethesda saja, tapi Tuhan Yesus juga sanggup untuk menolongnya. Akhirnya seketika itu juga sembuhlah orang itu. Dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mukjizat penyembuhan pun terjadi, bukan seperti yang kita harapkan, bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan rencana Tuhan adik-adik. Peristiwa ini hendak mengajarkan kita bersama-sama adik-adik, ketika kita dalam keadaan masalah, butuh bantuan, butuh pertolongan, kadang kita hanya berfokus ibu saya, ayah saya yang sanggup untuk menolong saya. Padahal terkadang Tuhan memakai orang lain adik-adik. Entah itu saudara kita, guru kita, bahkan juga teman-teman kita untuk menolong kita. Jadi adik-adik, kita belajar bersama-sama, tidak terjebak pada pengharapan berdasarkan pemikiran kita sendiri adik-adik. Berdoa dan berharap bukan berarti menentukan jawaban kita atas masalah-masalah yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Melainkan kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang berserah kepada cara Tuhan untuk menolong kita, cara Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita diejek oleh teman, barangkali cara Tuhan menolong bukan dengan membuat dia diam, ya adik-adik, tapi menguatkan kita, membuat kita menjadi pribadi yang sabar, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah marah, membalas dendam dengan orang lain, tetapi membuat hati kita menjadi orang yang lebih dan lebih mengasihi orang lain, walaupun kadang orang lain mengejek, walaupun kadang orang lain tidak suka dengan kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari hari ini kita belajar bersama-sama, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, karena cara kerja Tuhan tidak terduga adik-adik. Apa yang kita pikirkan jauh melebihi apa yang Tuhan rencanakan. Jadi adik-adik, rencana Tuhan atas kehidupan kita sangat luar biasa, sangat indah. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan, bergantunglah senantiasa kepada Tuhan. Supaya Tuhan berotoritas, Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama-sama, kita akan bersama-sama menaikkan pujian pertolonganmu begitu ajaib.
Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang sangat menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami senantiasa berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kami, ajari kami Tuhan bahwa pertolongan-Mu sangat tidak terduga dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus-menerus bergantung dan berharap kepadamu. Tuhan tolong kami, kehidupan kami, beri kami hati yang taat dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami. Berkati mereka pekerjaan apapun yang boleh orang tua kami lakukan, kiranya Engkau membuat berhasil. Kami juga berdoa untuk studi kami. Kiranya Engkau yang memberi kami hikmat-Mu, kepandaian, kepintaran, sehingga apapun yang kami pelajari di sekolah bisa kami serap, bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus menolong kita dengan berbagai banyak cara ya Kak ini ya. Dan kadang kita tuh tidak mengerti ya cara Tuhan untuk menolong kita semua. Tapi kita percaya pasti Tuhan menolong kita semua. Nah adik-adik, kita mau pujikan lagu Yesus Penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiga ulangan, tak pakai contek-contek. Tiga ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak, jikalau sebentar kami akan berpisah dalam sekolah minggu online kami, mohon Tuhan yang menyertai kami di dalam segala aktivitas kami dan juga di dalam sekolah kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan yang setelah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita, dan kita akan bertemu minggu depan ya Kak Chandra. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.